Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Ilham Sahabuddin SH akan melaporkan hasil aktualisasi saya dengan judul Optimalisasi SOP Pengajuan Ramperda Hak Inisiatif DPRD Kabupaten Mamuju Tengah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Sahabuddin dengan jabatan Analis Hukum Ahli Pertama di Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah. Deskripsi gagasan pemecahan isu. Masalah yang dapat diidentifikasi adalah kurang optimalnya pengajuan Ramperda Hak Inisiatif DPRD Mamuju Tengah. Untuk menyelesaikan masalah tersebut dilakukan optimalisasi SOP pengajuan Ramperda Hak Inisiatif DPRD Mamuju Tengah. Optimalisasi SOP pengajuan Ramperda Hak Inisiatif DPRD Mamuju Tengah bermanfaat untuk mempercepat dan menertibkan proses legislasi, memastikan setiap usulan memiliki kualitas dan dasar kajian yang lebih kuat, serta meningkatkan koordinasi antar alat kelengkapan Dewan. Dengan prosedur yang lebih jelas dan terstandar, pengajuan Ramperda menjadi lebih efektif, transparan, serta selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah, sehingga meningkatkan kinerja legislatif dan kualitas produk hukum yang dihasilkan. Berikut tahapan kegiatan aktualisasi. Kegiatan 1. Persiapan dan perencanaan aktualisasi. Dengan tahapan pertama, meminta persetujuan terkait jadwal dan tim kerja bersama mentor. Tahapan kedua, menetapkan jadwal dan tim kerja melalui diskusi dengan tim kerja. Tahap ketiga, membuat SK tim kerja sebagai dokumen resmi penugasan serta untuk memberikan legalitas dan kejelasan peran. SK ditandatangani oleh Sekretaris Dewan DPRD Mamuju Tengah selaku pejabat yang berwenang. Kegiatan 2. Perencanaan format SOP pengajuan Ramperda Hak Inisiatif DPRD. Tahapan pertama, melakukan konsultasi dengan mentor tentang kegiatan penyusunan SOP untuk memastikan penyusunan format SOP berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tahapan kedua, mencari referensi di internet contoh format SOP. Untuk format SOP yang kami buat berdasarkan Permenpan RB nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan. Tahapan ketiga, merancang struktur dan komponen format SOP yang sesuai dengan konteks unit kerja untuk memastikan proses kerja berjalan efektif dan konsisten. Kegiatan 3. Melakukan digitalisasi pengajuan Ramperda Hak Inisiatif DPRD. Tahapan pertama, membuat akun email khusus bagian legislasi untuk mendukung kelancaran komunikasi dan administrasi. Tahapan kedua, menginformasikan kepada anggota DPRD mengenai email pengajuan Ramperda. Penyampaian informasi email pengajuan Ramperda memastikan proses legislasi berlangsung lebih cepat, tertib, dan terkoordinasi. Tahapan ketiga, menyiapkan file Ramperda yang telah masuk ke dalam Google Drive. Hal ini dilakukan untuk mempermudah akses, mempercepat pemeriksaan, dan meningkatkan efisiensi kerja. Kegiatan 4. Penyusunan alur SOP pengajuan Ramperda Hak Inisiatif DPRD Mamuju Tengah. Tahap pertama, penyusunan naskah lengkap SOP pengajuan Ramperda Hak Inisiatif. Penyusunan ini dilakukan untuk memastikan proses legislasi berjalan tertib, terukur, dan sesuai dengan ketentuan. Tahap kedua, melakukan review dan penyempurnaan bersama mentor dan tim kerja terkait substansi SOP untuk memastikan substansi SOP lebih berkualitas, tepat sasaran, dan mudah diimplementasikan. Tahapan ketiga, finalisasi dan penyiapan dokumentasi aktif SOP untuk diajukan kepada pimpinan atau atasan. Hal ini bertujuan agar pengajuan kepada pimpinan atau atasan dapat dilakukan secara lengkap, jelas, dan siap ditindaklanjuti. Kegiatan 5. Implementasi SOP pengajuan Ramperda Hak Inisiatif DPRD Mamuju Tengah. Tahapan pertama, membagikan SOP kepada anggota DPRD. Tahapan kedua, memberikan penjelasan dan penerapan SOP kepada anggota DPRD. Penjelasan dan penerapan SOP diberikan kepada anggota DPRD
untuk meningkatkan konsistensi kinerja serta menjamin proses kerja yang tertib dan terukur. Tahapan ketiga, melaporkan hasil kegiatan kepada mentor. Melalui laporan ini, kami ingin menunjukkan progres pencapaian serta kendala yang ditemui selama proses berlangsung. Kegiatan 6. Pengawasan dan evaluasi. Tahapan pertama, merancang pengawasan dan evaluasi. Dalam proses perancangan program, merancang pengawasan dan evaluasi menjadi langkah penting untuk memastikan setiap kegiatan berjalan efektif dan mencapai target yang telah ditetapkan. Tahapan kedua, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi dilakukan untuk memastikan setiap program berjalan sesuai dengan rencana. Proses ini dimulai dengan memantau kegiatan di lapangan, mengumpulkan data, dan menilai capaian yang telah diperoleh. Tahapan ketiga, pelaporan dan tindak lanjut. Kegiatan pelaporan dan tindak lanjut dilaksanakan secara sistematis untuk memastikan setiap aksi aktualisasi berjalan sesuai rencana. Setiap perkembangan dicatat, dianalisis, dan segera ditindaklanjuti sehingga hasil yang dicapai dapat terukur tepat waktu dan mendukung tercapainya tujuan aktualisasi. Berikut rekapitulasi realisasi habituasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Total skor 63 menunjukkan seluruh nilai telah diintegrasikan secara profesional sesuai konteks tugas CPNS sebagai pelaksana di Sekretariat DPRD, bagian persidangan dan perundang-undangan. Adapun rencana tindak lanjut: 1. Penguatan dasar akademik dan substansi Ranperda. 2. Konsolidasi internal DPRD dan penguatan dukungan politik. 3. Koordinasi dengan OPD terkait. 4. Finalisasi, harmonisasi, dan pengajuan resmi Ranperda. Berikut kesimpulan. Kegiatan aktualisasi dari optimalisasi SOP pengajuan Ranperda hak inisiatif DPRD Mamuju Tengah telah memperlihatkan peningkatan efisiensi dan keteraturan proses, mulai dari penyusunan draft Ranperda yang didukung oleh naskah akademik dan konsultasi OPD terkait. Keseluruhan proses ini menunjukkan bahwa saya sebagai CPNS tidak hanya menjalankan perintah, tetapi juga mampu berpikir kritis, bertindak solutif, dan memberikan dampak positif nyata bagi unit kerja dan organisasi secara keseluruhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Asmira Jamal SE MSI mendukung sepenuhnya kepada Adinda Muhammad Ilham yang telah melaksanakan aktualisasi Latsar CPNS 2025 kurang lebih 2 bulan lamanya yang dilaksanakan di lingkungan Sekretariat DPRD Mamuju Tengah, menyusun dan mengaktualisasikan SOP pengajuan rancangan peraturan daerah yang biasa disebut Ranperda. Nah, melalui penyusunan SOP ini, proses pengajuan Ranperda hak inisiatifnya menjadi lebih sistematis, transparan, dan terukur, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi legislasi DPRD. SOP ini juga membantu Sekretariat DPRD dalam memberikan dukungan administratif dan fasilitatif yang lebih optimal kepada para anggota DPRD, khususnya dalam tahap perencanaan hingga pengajuan Ranperda. Nah, tentunya kami berharap dengan adanya SOP ini, DPRD Kabupaten Mamuju Tengah dapat lebih produktif dan profesional dalam menghasilkan produk-produk hukum daerah yang berkualitas dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.